Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada menyaksikan daripada siaran ini. Saya mau bilang semangat dan bergairah bersama dengan Tuhan. Kembali kita bersyukur kita ketemu kembali di dalam satu hadirat Tuhan. Di dalam perjumpaan daripada acara Face of Victory ini. Mari kita akan buka di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu. Tidak pernah henti-hentinya Tuhan menyertai dan melindungi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam bulan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari warga kerajaan kita akan buka di dalam satu ayat firman Tuhan dalam tema bulan ini yang berbicara mengenai meninggikan yang rendah. Rupa-rupanya Tuhan tuh senang untuk mengangkat, meninggikan, memulihkan orang-orang yang di dalam satu yang banyak sekali mengalami direndahkan oleh orang lain. Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-52 berkata seperti ini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saya akan ulang kembali. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara, ayat ini punya satu makna kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan begitu luar biasa. Saya percaya tidak ada seorang manusia pun di dalam dunia ini yang ingin direndahkan, saudara. Setiap orang selalu ingin berkata bahwa dia adalah seseorang yang punya harga diri, yang menganggap bahwa dirinya lebih daripada semuanya. Tapi kalau kita mengalami kejadian seperti ini dalam kehidupan kita, saudara harus belajar. Ini satu pelajaran yang disampaikan daripada firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-152 ini. Bahwa Tuhan senang di dalam kehidupan kita kalau kita mengalami proses direndahkan orang lain, saudara. Karena dari situlah Allah berkata, Dia akan meninggikan kita. Nah, saya ingat satu contoh di Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 dan kedua, ada satu peristiwa yang bernama, yaitu seorang wanita Hana. Dalam satu keluarga ini, dia menceritakan bahwa dalam keluarga ini mempunyai dua orang istri, saudara ya. Nah, yang satu dicintai, yang satu dia dicintai. Saudara, yang tidak dicintai ini, dia mengalami sesuatu hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Dia dilecehkan, dia tidak dihargai, dia direndahkan oleh madunya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak punya anak. Nah, di dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama, kalau ada seorang wanita, dia tidak punya anak, itu adalah sesuatu sangat-sangat yang membuat pukulan buat kehidupan dia, mempermalukan kehidupan dia, saudara. Nah, di dalam kehidupan dia mengalami pelecehan daripada orang yang istri mudanya ini. Dia kata-katai, dia rendahkan begitu rupa, dia anggap segala wanita ini adalah wanita yang gagal. Tapi wanita ini nggak pernah putus asa, saudara. Dia menyadari mungkin secara manusia saudara pernah direndahkan orang. Secara manusia mungkin saudara pernah dilecehkan, tidak dianggap. Tapi Hana belajar, saudara. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia belajar waktu dia menghadapi masalah direndahkan orang. Dia tidak cari siapa-siapa. Yang dia cari adalah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dia menumpahkan seluruh persoalan yang dihadapinya, saudara. Dan apa yang terjadi? Alkitab menulis, saudara, karena dia sungguh-sungguh berdoa dengan hati yang bersih, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tidak dendam pada orang yang menyakiti dia, Tuhan mendengar doanya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, saya akan bacakan apa yang terjadi. Berkatakan begini, doa daripada Hana, dia mengucap syukur, saudara. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 9, dia berkata gini, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang-orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang dikasih dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa.
Apa yang terjadi waktu Hana datang, saudara, kepada Tuhan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata gini, dia mengangkat kehidupan harga diri yang dulu direndahkan, dilecehkan, diangkat oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara, Tuhan menjawab doanya sehingga dia punya anak lebih daripada satu. Mari hari-hari ini, kalau saudara direndahkan, dilecehkan, tidak dianggap orang, berkati, jangan dendam. Karena dia berkata, Tuhan akan memberkati kita. Semua orang yang memberkati siapapun merendahkan kita. Tuhan memberkati buat keluarga kerajaan dimanapun sudah berada. Mari hari-hari ini berkati orang-orang yang merendahkan diri. Orang-orang yang merendahkan kita. Amin. Haleluya. Kita akan tutup dalam doa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.